Bonjour à tous. Hari ini kita akan mempelajari tentang les chiffres. Masih sama seperti yang minggu lalu tentang angka-angka. Tapi hari ini khusus untuk kita mempelajari tentang waktu, jam, dan calculer, menghitung. Jadi, yang pertama kali akan kita pelajari pada minggu ini yaitu situer le temps. Yaitu kita mempelajari tentang waktu ya, jam, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah ini ya, sama seperti di Indonesia juga ada 24 jam. Jadi ada jam 1 sampai jam ke 00 atau 24, seperti itu. Bahasa Perancisnya sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, ini yang pertama ya. Ini jam 1. Terus ada pertanyaan. Il est quelle heure? Nah, ini untuk menanyakan jam berapa, seperti itu. Nah, jika jam 1 malam, jam 1 dini hari, kalian menjawabnya dengan une heure. Oke, une heure. Dan jika jam 1 siang, kalian menyebutkannya dengan 13 heures. Kan biasanya kalau di Indonesia juga pukul 13.00 seperti itu kan. Jadinya 13 kan 13. Nah, jadi 13 heures seperti itu. Nah, ini yang kedua masih sama ya, ada atasnya ada pertanyaan juga. Nah, ini sekarang jam 2. Oke, jam 2. Jika jam 2 malam, jam 2 dini hari, kalian menjawabnya 2 heures. 2 heures. Oke, jika jam 2 siang, kalian menjawabnya dengan 14 heures. Ingat, 14 heures. Oke, sekarang yang ketiga. Ini jam 3 ya, jam 3 pas. Jika jam 3 pagi, jam 3 malam, itu kalian menyebutkannya 3 heures. Oke, 3 heures. Kalau jam 3 sore, kalian menjawabnya dengan menyebutkannya dengan 15 heures. 15 heures. Selanjutnya itu jam 4. Kalau jam 4 pagi, kalian menyebutkannya dengan 4 heures. 4 heures. 4 heures, oke. 4 heures. Nah, jika jam 4 sore, kalian menyebutkannya 6 heures. 6 heures. Sekarang jam 5. 5 kan bahasa Perancisnya sang. Jadinya kalau jam 5 itu 5 heures. 5 heures. Oke? 5 heures. Kemudian jam 5 sore, kalian menyebutkannya dengan 17 heures. 17 heures. Ini jam 6. Jika jam 6 pagi, kalian menyebutkannya dengan 6 heures. 6 heures. Nah, jika jam 6 sore atau hampir malam itu maghrib, kalian menyebutkannya dengan 18 heures. 18 heures. Oke? 18 heures. Lanjut, sekarang jam 7. Jika jam 7 pagi, kalian menyebutkannya dengan 7 heures. 7 heures. Nah, jika jam 7 malam, kalian menyebutkannya dengan 19 heures. 19 heures. Sekarang jam 8 pagi dan jam 8 malam. Jika jam 8 pagi, kalian menyebutkannya dengan 8 heures. 8 heures. Oke, ingat 8 heures. Hanya itu tidak disebutkan. Jadinya 8 heures. Nah, jika jam 8 malam, kalian menyebutkannya dengan 20 heures. 20 heures. Selanjutnya jam 9. Jam 9 pagi, kalian menyebutkannya dengan 9 heures. 9 heures. Jika jam 9 malam, kalian menyebutkannya dengan 21 heures. 21 heures. Sekarang jam 10. Jika jam 10 pagi, kalian menyebutkannya dengan 10 heures. 10 heures. Oke, jika jam
10 malam kalian menyebutkannya Wang Dejer. Wang Dejer. Sekarang jam 11. Jam 11 siang ataupun jam 11 malam. Oke, untuk jam 11 pagi, jam 11 siang, kalian menyebutkannya dengan Ongzir. Ongzir. Jika jam 11 malam, kalian menyebutkannya dengan Wang Troajer. Wang Troajer. Seperti itu. Dan jam 12. Nah, jam 12 kalian bisa menyebutkannya cukup dengan Duzer. Duzer, seperti itu. Dalam menyebutkan jam, nggak mungkin dong pas terus. Maksudnya jam 2 pas, jam 3 pas, jam 4 pas. Nah, ini contohnya jika penyebutannya itu lebih, misalkan lebih 5 menit, lebih 10 menit, lebih seperempat menit, dan seterusnya ya. Tentu saja dalam bahasa Prancis. Oke, di sini contohnya itu jam 2. Ya, jam 2. Jika jam 2 lebih 5 menit itu, bahasa Prancisnya apa? Bahasa Prancisnya adalah deux sang. Deux sang. Jam 2 lebih 5. Sang kan 5 ya. Kemudian jam 2 lebih 10 itu deux dix. Deux dix. Jika jam 2 lebih 15 menit, ini khusus. Jadi menggunakan deux écart. Deux écart. Oke. Ini khusus untuk yang 15 menit, 30 menit, dan 45 menit itu ada bahasanya khusus. Nah, jika jam 2 lebih 20 menit, itu bahasa Perancisnya deux heures vingt. Deux heures vingt. Jam 2 lebih 25 menit, kalian menyebutkannya dengan deux heures vingt-cinq. Deux heures vingt-cinq. Nah, jam setengah 3, jam 2 lebih 30 menit, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ini ada khusus ya, sama seperti yang seperempat menit tadi. Jadinya, deux heures et demi. Deux heures et demi. Itu jam 2 lebih 30 menit. Nah, sekarang jam 2 lebih 35 menit. Kalau di bahasa Indonesia juga kadang kan kalian menyebutkannya dengan jam 3 kurang 15 menit. 3 kurang berapa? Nah, dalam bahasa Prancis juga seperti itu. Jika sudah lebih dari 30 menit itu kalian menggunakannya jam setelahnya. Berarti jam 3 ya, bukan jam 2 lagi. Nah, di sini jam 3 kurang 25 menit, kalian menyebutkannya dengan 3 heures moins 25. 3 heures moins 25. Oke? Jika jam 3 kurang 20 menit, kalian menyebutkannya dengan 3 heures moins 20. 3 heures moins 20. Nah, jika jam 3 kurang 15 menit, itu sama seperti jam 2 lebih 15, pakainya écart. Jadi bahasa Perancisnya 3 kurang 15 menit itu 3 heures moins le quart. 3 heures moins le quart. Oke. Nah, jika jam 3 kurang 10 menit, kalian menyebutkannya dengan 3 heures moins 10. Nah, jika jam 3 kurang 5 menit, kalian menyebutkannya dengan 3 heures moins 5. Oke, di sini ada contoh penyebutannya ya. Dalam bahasa Indonesia, kalian menyebutkannya dengan jam 8 lebih 25 menit. Nah, bahasa Prancisnya 8h25. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. 8h25. Jam 8 lebih 25 menit. Ada contoh kedua, il est quelle heure?
Oke, di sini bisa dilihat ya, jam 12 kurang 20 menit. Nah, menyebutkannya dalam bahasa Perancis, 12 moins 20. 12 moins 20. Seperti itu. Contoh yang ketiga, il est quelle heure? Jam berapa? Jam 7 pas ya, jadi menyebutkannya dengan 7 heures. 7 heures. Cukup seperti itu. Saya sudah sebutkan tadi ya, kita hari ini akan mempelajari tentang jam dan hitung-hitungan. Oke, calcule. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang hitung-hitungan itu ya, yaitu calcule. Sebelum kalian mempelajari tentang perhitungan bahasa Prancis, tentu saja kalian harus mempelajari atau mengetahui bahasa Prancis dari simbol-simbol matematika. Ada tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan. Oke, itu dulu yang akan kalian pelajari. Cukup dengan tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan. Oke. Di sini ada tambah. Tambah itu bahasa Prancisnya plus. Oke. Plus. Kemudian ada kurang, itu moins. Kali itu fois. Bagi itu divisé par. Divisé par. Dan sama dengan itu egal. Diingat-ingat ya, simbol-simbol dari matematika ini. Oke, ini ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya ya. Yang pertama, itu ada 2 ditambah 2 sama dengan 4. Seperti itu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Perancisnya, kalian menyebutkan dengan 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4. Oke, sekarang contoh yang kedua itu ada 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Dalam mengucapkan bahasa Perancisnya menjadi 2 fois 4 égale 8. 2 fois 4 égale 8. Selanjutnya contoh yang ketiga itu ada 5 kurangi 3. 5 kurang 3 sama dengan 2. Bahasa Perancisnya 5 moins 3 égale 2. 5 moins 3 égale 2. Contoh yang keempat atau contoh yang terakhir, ini ada 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bahasa Perancisnya 10 divisé par 2 égale 5. 10 divisé par 2 égale 5. Seperti itu contoh-contoh untuk tambah, kurang, kali, dan bagi. Dari hari ini saya cukupkan dulu. Ingat, belajar terus dan diperhatikan juga cara-cara pengucapan angka dalam bahasa Prancis ya, karena itu cukup sulit dan perlu ketelitian. Jangan lupa dihafalkan angka-angkanya, penyebutannya juga, dan penulisannya juga. Merci beaucoup pour aujourd'hui.